Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ria Osni Yundra dari UPTD SD Negeri 01 Kototuo, Kecamatan Harau. Dalam hal ini saya adalah calon guru penggerak pada angkatan 10. Pada tugas 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.4 yakninya tentang budaya positif, saya akan memaparkan tentang penerapan segitiga restitusi. Sebagai fasilitator saya adalah Bapak Rahmat Habibullah SPD MPD dan pengajar praktik adalah Ibu Eka Gusdina SPD. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Chelsom Gosen 1996. Adapun tujuan dari restitusi adalah murid dapat menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kemudian manfaatnya, restitusi dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Ada 3 sisi atau proses tahapan pada restitusi yang digambarkan dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilizes the identity, yakni bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior, yakni guru hendaklah memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan murid adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga mendasari tindakan murid berbuat kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kasus pertama. Pada saat proses pembelajaran berlangsung di kelas 6, salah seorang siswa yang bernama Syahdan usil terhadap temannya bernama Alika. Syahdan mengganggu Alika yang tengah membuat latihan. Ia dengan sengaja mencoret buku Alika berulang kali. Bahkan ia merasa puas dan senang melihat Alika cemberut. Tindakan Syahdan juga didukung oleh Genta yang duduk bersebelahan dengan Syahdan. Hal ini tentu saja membuat Alika marah sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dan akhirnya ia membalas Syahdan dengan memukul Syahdan. Hal ini menimbulkan keributan dan kehebohan di kelas. Berikut adalah penerapan segitiga restitusi pada kasus pertama. Bagaimana semuanya sudah selesai pengerjaannya tadi? Kenapa dia tadi berdua? Kita berarti dia kompromi dia berdua ya. Tadi nggak kompromi dia? Iya, Bu.
Baik, nanti setelah jam keluar main nanti tolong ruangan ibu nanti ya. Ya, siapa? Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian bertiga, silakan duduk. Alika, Genta sama Sadan, tahu kenapa Ananda bertiga ibu panggil ke ruangan ini? Ya. Sadan, ibu tahu ya, semuanya bertiga ini tidak ada satupun orang yang tidak punya salah di dunia ini. Tetapi tadi kalian bertiga bertengkar, membuat keributan di dalam kelas. Nah, kira-kira menurut Sadan apa yang sudah Sadan lakukan yang menurut ibu tadi tidak baik? Mencoret buku Alika, Bu. Mencoret buku Alika. Terus Alika bagaimana? Memarahi dan memukul Sadan, Bu. Memarahi dan memukul Sadan. Terus kalau Genta kenapa? Ya, Bu, saya juga ikut merasa bersalah, Bu, karena tidak saling menyayangi sesama teman, Bu. Oke. Nah, kalian bertiga tentu punya hak melakukan apa yang kalian lakukan tadi. Tapi ibu mau bertanya, kenapa tadi alasannya sampai terjadi hal yang demikian? Sadan tadi apa alasannya? Kenapa Sadan mencoret-coret buku Alika? Senang melihat muka Alika cemberut, Bu. Senang melihat bukan Alika cemberut? Mana tuh Alika? Alika kenapa tadi sampai memukul Sadan? Saya tidak terima, Bu, buku saya dicoret-coret. Saya merasa terganggu dan memukul Sadan. Nah, kita kan di kelas kita, juga di sekolah kita punya suatu keyakinan ya, atau aturan-aturan yang kita sepakati bersama di kelas. Kira-kira kalau Sahdan berbuat demikian tadi, mencoret buku Alika, kira-kira keyakinan kelas mana yang kita langgar? Sahdan langgar. Menghormati teman, Bu. Saling menghormati teman, Bu. Nah, Sahdan berarti kurang tidak menghormati antar teman. Ada yang tahu lagi mana yang dilanggar tadi itu? Ya, Bu, saya juga ikut bersalah karena tidak menyayangi sesama teman, Bu. Oke. Karena tadi antara berdua, Alika Genta dengan Sahdan tadi ikut mengganggu Alika ya. Walaupun tadi yang berbuat itu adalah Sahdan, tapi Genta juga ikut mendukung tadi ya. Iya. Nah, jadi kalian berdua sudah melanggar keyakinan kelas kita, yaitu saling menghormati teman dan juga kita harus saling menyayangi teman. Lalu Alika, kenapa Alika marah-marah dan sampai memukul? Pasti ada alasannya. Dan kemudian tadi sudah dikatakan alasannya apa, kira-kira ada nggak keyakinan kelas yang kita langgar? Berkata tidak baik dan menyakiti teman. Nah, berkata tidak baik. Tadi sampai Alika sampai berkata yang tidak baik dan menyakiti Sahdan dengan memukul Sahdan tadi ya. Nah, sekarang ibu mau tanya, apa kira-kira solusinya bagi ke Ananda bertiga supaya Ananda bertiga bisa akur kembali? Kalau Alika bagaimana? Dengan bukunya yang dicoret-coret tadi, Alika terima atau bagaimana? Sudah memaafkan Sahdan atau belum? Saya tidak terima, Bu. Buku saya dicoret-coret. Saya sudah capek membuat catatan. Nah nih, lihat Alika tidak terima, dia sudah mencatat di catatannya, lalu catatan bukunya menjadi tidak bersih seperti ini. Bagaimana kira-kira solusinya bagi kamu? Ada ide enggak? Bagaimana supaya Alika bisa memaafkan kamu berdua? Saya akan mengganti buku Alika, Bu. Nah, gimana? Iya, Bu, saya juga ikut patungan untuk membeli buku baru untuk Alika yang sudah dicoret, Bu. Nah, baiklah. Bagaimana menurut Alika? Boleh nggak kalau sebagai ucapan rasa maafnya buku Alika diganti saja? Boleh. Nah, sekarang kita kan sudah menemukan solusinya. Bagaimana supaya kalian bisa akur kembali, ya? Nah, jadi tanggung jawabnya bagi Genta dengan Sahdan adalah membelikan buku baru untuk Alika. Ya, Ibu harapkan besok-besok tidak ada kejadian seperti ini lagi dan kita di dalam kelas tidak boleh saling
bermusuhan. Kita harus saling menghormati, saling menyayangi dengan teman kita. Apalagi Alika kan perempuan, ya. Nah, maka kita harus saling menghormati dan saling menyayangi. Nah, besok berarti ya. Besok Ananda berdua mengganti buku Alika, buku catatan Alika yang sudah dicoret-coret tadi. Bisa? Bisa Bu, bisa Bu. Baik, sekarang kalian bisa bersalaman terlebih dahulu. Ayo, salaman terlebih dahulu. Maafkan. Maafkan saya Alika. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahda Muftadi. Saya dari kelas 6. Saya sudah merasa lega karena masalah saya dengan Alika sudah diselesaikan Bu Guru. Maka buku Alika akan saya ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Haza Putri Famora dari kelas 6. Hati saya merasa tenang karena sudah dapat bermain dengan Genta dan Syadan. Walaupun saya terganggu, saya juga menyadari kesalahan saya, yaitu memukul Syadan dan melanggar keyakinan kelas, yaitu menyakiti teman. Kasus kedua, Rizky adalah siswa kelas 6. Bu Ria sebagai wali kelas mendapat laporan dari guru piket bahwasanya Rizky berulang kali kedapatan terlambat datang ke sekolah. Bahkan Rizky terkadang datang dengan memakai sendal. Pada hari itu, Bu Ria mengecek kehadiran siswa di kelas 6. Ternyata hari itu Rizky memang tidak datang ke sekolah, padahal hari sebelumnya ia datang ke sekolah. Setelah dicek pada daftar kehadiran, beberapa minggu ini memang Rizky sering absen. Informasi dari temannya, Nadif dan Genta, yang tinggal berdekatan dengan Rizky, ia sering melihat Rizky bermain sepeda dengan teman-temannya pada hari ia bolos sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Kalau Ibu lihat, hampir semuanya datang ya. Ada yang absen hari ini? Ini sekarang tidak hadir. Kemarin kalau tidak salah ini juga tidak ada hadir ya. Tapi hari Senin kalau nggak salah Ibu, dia juga tidak hadir. Siapa yang tahu gimana kabarnya ini? Kemarin sore saya lihat dia main sepeda, Bu. Main sepeda? Iya, Bu. Saya melihatnya kemarin dia bermain sepeda dengan teman-temannya, Bu. Jadi dia bukan sakit? Aduh, Tidak. Bu. Saya yakin besok, Bu, dia pasti datang, Bu. Datang apa gitu? Besok dia olahraga, Bu. Oh iya ya, Rizky paling suka olahraga, pasti dia datang besok. Kalau dia datang, Rizky datang, tolong katakan Ibu meminta dia untuk datang ke ruangan Ibu besok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Rizky duduk. Nah, kemarin kita datang ke sekolah ya. Enggak, Bu. Ibu manggil Rizky ke sini, ada suatu hal yang Ibu mau obrolkan dengan Rizky. Dari apa yang dikatakan guru piket kepada Ibu, ada laporannya bahwasannya Rizky datang sering terlambat ke sekolah. Kemudian sering tidak pakai sepatu, alias pakai sendal ke sekolah. Kemarin ketika Ibu lihat di dalam kelas, Rizky juga nggak hadir. Nah, setelah Ibu lihat dari data tiket, dari data absennya di daftar buku Ibu, ini Rizky udah beberapa minggu ini sering tidak masuk sekolah. Kadang-kadang misalnya Senin datang, Selasa nggak datang, besoknya Rabu tidak datang, terus hari Kamis karena jam PJOK Ki datang. Nah, Ibu mau bertanya ini kepada Rizky. Vicky nggak usah takut, tidak usah sungkan sama Ibu, karena semua orang pasti ada salahnya, termasuk juga Ibu ya. Jadi nggak usah takut.
Nah, apa masalah yang sedang dihadapi sekarang? Kenapa Rizky sering bolos, sering terlambat, dan sering pakai sendal ke sekolah? Ibu yakin Rizky punya alasan sendiri kenapa Rizky sering terlambat ke sekolah, sering pakai sendal ke sekolah, atau sering bolos. Nah, ibu mau tanya nih, kenapa Rizky sering terlambat ke sekolah? Karena saya sering terlambat bangun, Bu. Sering terlambat bangun. Jam berapa Rizky bangunnya? Tidurnya? Jam 11, Bu. Jam 11. Akhirnya terlambat bangun pagi. Iya, Bu. Kemudian kalau seandainya Rizky pakai sendal itu kenapa pakai sendal? Karena saya tidak menemukan sepatu, Bu. Karena udah telat. Iya, Bu. Terus tidak temukan sepatu, akhirnya Akhirnya saya mengambil sendal, Bu. pakai sendal saja. Ya. Lalu kenapa Rizky sering bolos ke sekolah? Karena saya terlambat bangun, Bu. Lalu Saya takut Iya, Bu. terlambat sekolah lagi. Iya, Bu. Lalu Rizky putuskan? Bolos, Bu. Oh gitu. Oke. Jadi kemarin kan sebelum awal di tahun ajaran kita sudah bikin keyakinan kelas di kelas kita. Ada beberapa aturan yang kita sepakati di kelas kita ya. Iya, Bu. Nah kira-kira Rizky, tindakan Rizky seperti itu bagaimana? Tidak mengikuti keyakinan kelas, Bu. Tidak mengikuti atau melanggar keyakinan kelas kita? Iya, Bu. Iya. Sekarang aku mau tanya, keyakinan kelas yang mana yang Rizky langgar? Kerapian, Bu. Kerapian. Yang mana tuh yang kerapian? Karena apa? Karena memakai sendal, Bu. Karena Rizky pakai sandal. Kerapian juga kebersihan ya. Iya, Bu. Nah, terus ada nggak keyakinan kelas yang lainnya Rizky langgar karena karena terlambat datang ke sekolah atau bolos ke sekolah? Karena disiplin, Bu. Keyakinan kelas tentang Disiplin, disiplin. Baik. Kita kan sudah tahu apa-apa saja yang sudah dilanggar ya, dan sekarang kita lagi mau memperbaiki tindakannya. Kira-kira kita punya solusi nggak? Bagaimana caranya supaya besoknya Rizky nggak datang terlambat lagi? Saya akan menyetel alarm dan cepat tidur, Bu. Oke, baik. Kemudian kalau seandainya tentang sendal bagaimana? Apa yang akan dilakukan supaya tetap rapi datang ke sekolah, tidak pakai sendal lagi? Saya akan meletakkan sepatu pada tempatnya. Supaya Oke. saat paginya saya akan mengambil di tempat sepatu. Oke, lebih bagus seperti itu ya. Jadi Ki nanti pulang sekolah taruh di Tempat sepatu. tempat sepatu. Jadi besok paginya tidak susah mencarinya. Nah, kemudian nanti malam harinya tidur lebih Cepat. awal. Kemudian setel alarm, besok pagi kita bisa datang cepat ke sekolah dan tepat waktu. Ya. Nah, berarti Rizky sudah mengetahui dan sudah ada solusi sendiri. Berarti besok nanti kita kerjakan sesuai dengan apa yang kita sepakati tadi, kita rencanakan tadi. Mudah-mudahan besok kita tidak datang terlambat lagi. Iya, Bu. Ya, oke? Oke, Bu. Nah, baik. Salam dulu sama Ibu. Oke, Bu. Besok diperbaiki ya. Ya, Bu. Mudah-mudahan besok tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Iya, Bu. Nah, jadi besok Rizky bisa memperbaiki sikap, mudah-mudahan lebih baik ke depannya ya. Semoga Rizky menjadi anak yang sukses ya. Terima kasih sudah datang. Ya, Bu. Pak Rizky Fernando, saya murid kelas 6. Alhamdulillah, hari ini saya mendapatkan solusi dari masalah saya. Saya berjanji tidak terlambat lagi, tidak bolos, dan tidak memakai sendal lagi ke sekolah. Demikian saja tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 yakninya budaya positif tentang pemaparan penerapan segitiga restitusi. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.